Hai nakama, apa kabar? Selamat datang di channel Anime Haki. Pada video kali ini kami akan membahas spoiler lengkap One Piece Chapter 1092 yang semakin banyak keseruan di dalamnya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita bahas bersama-sama. Judul pada chapter kali ini yaitu Insiden Tiran yang menyerang Tanah Suci. Judul ini rupanya mengarah pada pergerakan Kuma di markas Tenryubito. Kuma yang telah diperbudak oleh Tenryubito selama ini ternyata membuat Kuma begitu marah. Setelah diselamatkan ke Kamabaka, Kuma langsung kabur kembali ke Redport untuk memanjat dinding Redland. Serangan dari angkatan laut yang berada di Redport tidak bisa membuat Kuma tumbang. Yang ada, Kuma sampai ke wilayah pemukiman para Tenryubito. Semua orang yang melihatnya dibuat ketakutan. Beberapa penjaga di tempat itu mencoba menahannya untuk tidak melawan. Tapi mereka semua diserang oleh Kuma menggunakan jurus Ursus Shock yang membuat para penjaga dan beberapa Tenryubito dibuat KO oleh serangan kejut itu. Situasi di sana semakin kacau karena tidak ada orang yang bisa mencegahnya. Para admiral sedang menjalankan misi mereka masing-masing, sedangkan Ksatria Suci juga tidak terlihat di wilayah itu setelah selesai mengeksekusi Morse Guard. Maka satu-satunya orang yang bisa mencegahnya adalah Fleet Admiral Akainu. Akainu di chapter ini berusaha menahan Kuma yang mengamuk. Akainu mempertanyakan apa yang sedang dilakukan Kuma di tempat ini. Bahkan Akainu sempat bingung bagaimana cara dia yang sudah tidak memiliki akal dan kesadaran bisa sampai di tempat Tenryubito. Nah, karena dirasa perkataan Akainu tidak digubris oleh Kuma dan masih saja berusaha ingin menghancurkan tempat ini, maka Akainu memilih untuk bertarung melawan Kuma. Akainu menggunakan jurus andalannya yaitu Tinju Magma. Akainu dengan cepat meninju wajahnya hingga membuat sebagian muka Kuma hancur dan meleleh. Dirasa hal itu tidak cukup menghentikannya, maka Akainu kini menargetkan salah satu kaki Kuma untuk dihancurkan. Dan benar saja, salah satu kaki Kuma meleleh terkena pukulan magma. Dan kini Kuma tidak memiliki peluang menang melawan pemimpin angkatan laut ini. Maka ia lebih memilih untuk menghilang dan berpindah ke tempat lain. Di chapter ini belum diketahui kemana Kuma menghilang, apakah masih di wilayah Tenryubito atau ke tempat yang lainnya. Namun yang jelas Kuma memiliki misi tersendiri di wilayah para naga langit ini dan besar kemungkinan ia masih berada di wilayah ini. Nah, setelah menghilangnya Kuma, maka beberapa Tenryubito mulai menghardik dan mencaci Akainu yang tidak becus membunuh Kuma. Apalagi hal ini diperparah dengan menyusupnya para pasukan revolusi yang sudah menghancurkan gudang makanan mereka. Ditambah saat ini keselamatan para Tenryubito sudah tidak aman lagi karena ditakutkan masih ada orang lain yang akan menyusup dan ingin menghabisi para Tenryubito. Akainu yang direndahkan dan dianggap tidak becus oleh para naga langit hanya bisa terdiam saja sambil menahan amarah. Lalu cerita beralih ke flashback yang mana Akainu mengenang Bonnie 2 tahun yang lalu. Setelah Akainu menyelamatkan Bonnie dari Teach, dia memberitahu bahwa ayahnya yaitu Kuma sudah bersedia melakukan operasi modifikasi Underbone, yang mana ingatan ayahnya akan dihapuskan dan dia akan patuh kepada siapapun yang mengendalikannya. Dan flashback pun selesai sampai di sini. Di Pulau Egghead, setelah Luffy menyambut kedatangan Kizaru dengan tendangan selamat datang dan memberi paham ke Kizaru bahwa kini dirinya dan krunya sudah 100 kali lebih kuat dari 2 tahun yang lalu. Nah, kini pertarungan sengit terjadi antara Luffy versus Kizaru. Tapi, Luffy mulai berpikir ia tidak akan mampu mengimbangi kecepatan Kizaru jika hanya dalam wujud manusianya. Maka Luffy memutuskan untuk menggunakan kemampuan Gear Force-nya yaitu Snakeman.
Dan Luffy langsung menyerang membabi buta dengan jurusnya ini, tapi semuanya berhasil ditahan Kizaru dengan jurus cahaya haki. Lalu Kizaru mengakui bahwa Luffy semakin tangguh setelah mengalahkan Kaido. Dan Kizaru tampak tidak meremehkan Luffy seperti dulu lagi. Kizaru lalu terbang jauh untuk mengambil ancang-ancang lalu menendang wajah Luffy. Kecepatan adalah kekuatan, kata Kizaru sambil berteriak dalam penyerangannya. Luffy harus terhempas hingga menembus badan Vega Force 01 yang sedang membawa Bonnie dan juga Sunny. Robot itu kemudian meledak, tapi untungnya kapal Sunny tidak mengalami kerusakan. Di sini ada sedikit flashback yang mana dulu setelah Vega Force 01 baru selesai dibuat, maka Vegapunk memperkenalkan kepada Kizaru. Yang mana Kizaru cukup kagum dengan robot ciptaannya ini. Setelah meledaknya robot Vega Force 01 membuat Bonnie terluka terkena serpihan ledakan tersebut. Bonnie yang marah mencoba menyerang balik Kizaru, namun usahanya tidak membuahkan hasil. Kizaru hanya mengatakan bahwa dia sebenarnya tidak ingin melukai orang-orang yang dia kenal. Kizaru lalu menendang Bonnie yang membuat Bonnie terlempar hingga menabrak dinding kubah Egghead. Dirasa urusannya dengan Luffy dan juga Bonnie selesai, Kizaru berpindah dengan kekuatan cahaya menuju bagian dalam laboratorium, tempat di mana Vegapunk berada. Karena misi utamanya masuk ke Punk Record adalah menghabisi Vegapunk. Tapi sebelum Kizaru mulai membunuh semua orang yang ada di dalam sana, Luffy muncul dengan mode Gear 5 atau yang kita kenal sebagai Nika. Luffy memelintir kerah baju Kizaru dengan tangan raksasanya. Vegapunk, Nami, Usopp, Atlas, dan Edison terkejut dan bola mata mereka keluar dari wajah mereka. Di akhir chapter, mata robot kuno bersinar terang setelah mendengar detak jantung Nika. Nampaknya kunci menggerakkan robot itu adalah dengan genderang detak jantung Nika sebagai sumber energi yang dimiliki oleh robot kuno tersebut. Oke, itulah spoiler kali ini. Nantikan pembahasan menarik lainnya pada video selanjutnya.